Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa fadlihi ihtadal muhtadun wa bi rahmatihi tatanazzalul khairat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadihi wa da'a bida'watihi ila yaumi liqa'ih. Amma ba'da. Fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma akhrijna min dhulumatil jahli wal wahm ila anwaril ma'rifati wal ilm wa min wuhulish syahawati ila jannatil qurbat. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur tidak bosan-bosannya dan tidak boleh bosan memang untuk kita memanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak akan bisa seperti apa yang kita rasakan hari ini, pagi ini, kecuali karena kebaikan, kecuali karena kemuliaan dan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari segala sisi, dilihat dari segala halnya, maka semua terlibat dan tidak ada lain kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak lupa kita menyampaikan sholawat dan salam hormat kita kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita petunjuk sehingga kita bisa memahami dan bisa melaksanakan, beramal sesuai dengan petunjuk Nabi kita. Dan dengan petunjuk Nabi kita bisa terhindar dari segala mara bahaya dan bencana. Ya khafilah rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita pada pagi hari yang mulia ini, di pagi dan di hari yang mulia yaitu hari Jumat. Kita betul-betul maksimalkan dan kita betul-betul manfaatkan, mengambil barokahnya waktu pagi dan mengambil barokahnya hari Jumat. Dengan kita mendalami satu ilmu yang sangat-sangat penting di dalam agama kita, bahkan melebihi ilmu itu sendiri. Ya, melebihi ilmu itu sendiri, yaitu tentang tema adab. Dan untuk kali ini kita akan selingi majelis sirah kita dengan majelis adab. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pekan pertemuan yang lalu kita sudah menyampaikan tentang muqaddimah dari kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ya, saya lupa belum men-share PDF dari kitab At-Tibyan. Ada yang sudah punya PDF-nya? Tapi terjemahan. Ya, enggak apa-apa. Nanti kita coba share bahasa Arabnya. Baik. Kita lanjutkan. Di dalam muqaddimah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di situ dijelaskan tentang
kalimat berikutnya, yaitu kata dari Al-Karim, yaitu kata Al-Karim. Imam An-Nawawi menyebut di dalam muqaddimahnya, Alhamdulillahil karimil mannani dzutuli wal fadli wal ihsani. Alhamdulillahil karim. Kemarin kita menjelaskan kata alhamdulillah, sekarang kita akan jelaskan kata al-karim. Dan kata-kata berikutnya tentang pujian terhadap Allah, tentang bentuk kemuliaan terhadap Allah. Al-Karim ini sering diterjemahkan dengan mulia. Namun arti sebenarnya Al-Karim adalah alladzi yu'ta bila talab, yaitu memberi tanpa perlu meminta. Memberi tanpa perlu meminta. Memberi tanpa perlu meminta itu menunjukkan bukan hanya sekedar dia punya, tetapi memang dia memiliki sifat kemuliaan, dermawan kalau istilah kita. Memberi tanpa meminta itu bukan berarti dia hanya sekedar kaya raya, karena banyak orang yang kaya baru memberikan hartanya kalau diminta. Itu manusia, dan wajar manusia punya sifat bakhil. Manusia punya sifat bakhil. Sekaya apapun, biasanya manusia baru akan ngasih kalau diminta. Kalau datang proposal, kalau datang permintaan, ya baru diminta. Tapi kalau nggak diminta, nggak ngasih. Tapi lain halnya dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu saking kayanya dan saking mulianya, saking dermawannya, Allah ngasih untuk umat manusia tanpa perlu manusia meminta kepada Allah. Dan kita cek betapa banyaknya nikmat yang kita rasakan, yang itu tanpa perlu kita minta, dan belum pernah sama sekali kita memintanya. Belum pernah sama sekali kita memintanya. Bahkan kenikmatan yang tanpa perlu kita minta itu bisa jadi kenikmatan yang lebih luas, lebih banyak daripada nikmat yang kita minta. Apa sih biasanya yang diminta oleh manusia? Kenikmatan apa yang biasa diminta oleh manusia kepada Allah? Minta uang. Ya Allah, aku minta harta. Apalagi, ya Allah, aku minta sehat. Apalagi, ya Allah, aku minta diluluskan dari ujian. Ya. Tapi pernahkah kita minta, ya Allah, aku minta oksigen? Kita tahu gimana jadinya manusia kalau tanpa oksigen. Dan kejadian sudah membuktikan dengan adanya virus ini. Wa iyadzubillah. Oke. Dan lalu banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang perlu kita minta. Kapan kita minta, ya Allah, aku minta mata. Ya Allah, aku minta mata. Kapan kita meminta mata? Tiba-tiba saja Allah ngasih mata gitu kepada kita. Padahal kita tahu betapa dahsyatnya keistimewaan mata. Ya Allah, aku minta telinga. Kapan kita minta telinga? Belum, atau bahkan tidak sama sekali. Oke, maka kenikmatan-kenikmatan itu yang Allah berikan kepada kita, yang tanpa kita minta, itulah yang disebut dengan Al-Karim. Itu menunjukkan tentang kekayaan Allah, kedermawanan Allah.
Ya, saking kayanya, saking dermawannya Allah Rabb kita Azza wa Jalla. Ya, nyebutnya azza wa jal, ya, bukan azza wa zalla, salah, atau azza wa jalla. Yang huruf zai itu yang pertama azza dari kata izzun, dan yang kedua wajal, ya. Yang kedua, yang berikutnya kata al-mannan. Alhamdulillahil karimi al-mannani. Al-mannan adalah salah satu sifat Allah sebagaimana al-karim. Apa al-mannan? Sebenarnya hampir sama dengan al-karim. Menunjukkan tentang kekuasaan dan kekayaannya Allah. Yaitu al-manna, al-minna yakni an-ni'mah at-taqilah, kenikmatan yang berat, kenikmatan yang begitu besar, yang begitu berat. Wala takunu haqiqah illa lillah. Tidak ada yang bisa tahu, tidak ada yang bisa mengenal, tidak ada yang tahu hakikat kekuatan, kebesaran dan beratnya nikmat itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-Mannan, yang memiliki kenikmatan yang begitu amat sangat luas, dan tidak ada yang tahu akan bentuk berapa kenikmatan itu, hakikatnya seperti apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, maka perhatikanlah apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh penulis Al-Imam An-Nawawi saat menulis kitabnya dengan diawali oleh pujian kepada Allah, dengan diawali kata untuk meninggikan Allah, kalimat-kalimat pilihan, kata-kata pilihan yang itu menunjukkan akan ketinggian Allah. Ya. Perhatikanlah bagaimana Al-Imam An-Nawawi mendahului bukunya dalam mukadimah dengan menggunakan kata-kata ini. Ya, alhamdulillah al-karimi al-mannan. Seorang ulama tidak akan mungkin, apalagi sekali Al-Imam An-Nawawi ini menuliskan atau menyampaikan kata atau kalimat sembarangan kalimat tanpa ada makna atau kosong daripada makna. Itu tidak akan mungkin. Pasti ada tujuan mengapa di dalam mukadimahnya beliau mengungkapkan dengan ungkapan-ungkapan tadi. Sebagaimana kita bicara ketika khutbah, antum ketika muhadharah, kita kan nggak tahu ya. Ya, kita los saja gitu bicara alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, gitu kan. Apa tujuan kita? Apa tujuan kita ketika kita bicara saat khutbah? Oke. Saat kita muhadharah, dengan mendahului pembicaraan kita menggunakan ungkapan tadi, menggunakan mukadimah tadi, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Seringnya kan nggak tahu tujuannya apa kan? Ya, yang jelas tujuannya muji Allah lah gitu. Lebih-lebih kita nggak tahu artinya kan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in itu apa artinya? Ala umuri dunya waddin gitu. Sudah nggak tahu artinya, nggak tahu lagi maksudnya apa. Nah, Imam Nawawi itu udah begitu. Imam Nawawi itu pasti punya tujuan. Nah, mari kita gali. Ya, apa yang beliau inginkan di dalam mukadimahnya ini. Sebelum menulis karyanya beliau tentang adab at-tibyan itu ya, tentang penjelasan tentang adab para penghafal Quran, at-tibyan fi adab bi hamalatil Quran.
penjelasan tentang adab para penghafal Quran itu dimukodimahi dulu dengan alhamdulillah tadi, al-karimi al-mannan. Ikhwati iman rahimakumullah, maka kalau kita menelusuri dan memahami pilihan-pilihan kata yang diambil oleh Imam Nawawi, ini menunjukkan, mengungkapkan bahwa beliau ingin memberitahu kepada kita melalui kata dan kalimat tadi itu bahwa Allah itu maha kaya. Ingin mengenalkan kepada kita bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha luas kekuasaannya. Yang pertama itu. Yang kedua, Al-Imam ingin menjelaskan kepada kita, memberitahu kepada kita bahwa Allah itu maha dermawan, Allah itu maha murah. Kedermawanan Allah, kemurahan Allah, dan juga kebaikan-kebaikan yang Allah berikan ya, kepada kita. Allah maha dermawan, Allah maha baik, Allah maha pemurah. Tanpa kita minta pun Allah kasih. Nah gitu, Imam Nawawi itu ingin mengenalkan Allah kepada kita melalui apa? Nah, melalui kalimat-kalimat tadi. Toh Imam Nawawi bisa saja mengambil ungkapan dalam mukadimahnya dengan kalimat yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in, bisa aja dengan kalimat itu. Tapi kenapa Imam Nawawi mengambil kata-kata dan kalimat-kalimat tadi? Yaitu untuk mengenalkan kita, wahai muslimin, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku kasih tahu kalian bahwa Allah itu maha kaya, Allah itu maha kuasa, dan luas kekuasaannya, lagi juga luas kekayaannya. Juga yang kedua, Allah itu maha dermawan, ya, Allah itu maha murah, dan Allah itu maha baik. Kenapa? Karena aku sudah merasakannya. Imam Nawawi mengatakan seolah-olah begitu. Aku telah merasakannya. Khususnya yang telah aku rasakan, khususnya sebagaimana yang telah dirasakan oleh Imam Nawawi, yang telah begitu banyak Allah memberikan kepada Imam Nawawi segala kemurahan Allah, segala kebaikan-kebaikan dari Allah. Saking baiknya Allah, saking murahnya Allah, tanpa diminta pun oleh Imam Nawawi Allah kasih. Allah subhanahu wa ta'ala kasih. Baik. Yang mana dengan kebaikan-kebaikan dan kemurahan Allah sajalah, inilah yang menjadi sebab ketinggiannya ilmu Imam Nawawi. Yang mana dengan alhamdulillah Allah, dengan pujian dari Allah, dengan pujian untuk Allah, dengan hamdannya Allah, hamdnya Allah, dengan karimnya Allah, dengan mannannya Allah, itulah yang menjadi sebab ketinggian ilmunya Imam Nawawi. Sekaligus menjadi sebab Imam Nawawi mampu mengamalkan dengan mudah segala ilmunya, mengamalkan ilmu yang beliau miliki. Ya, Imam Nawawi kan tidak sembarangan dijuluki oleh para ulama, para tokoh-tokoh ulama ahli ilmu ketika itu dengan kalimat dengan julukan, dengan gelar Az-Zahid. Itu bukan gelar sembarangan itu tuh, Az-Zahid. Mengapa? Karena Imam Nawawi itu sudah berhasil mengamalkan salah satu ilmu besar dalam Islam, namanya zuhud, az-zahid, al-wara', ya. Dan banyak sifat-sifat yang disematkan kepada Imam Nawawi oleh para ulama dahulu. Itu disebabkan karena apa? Karena Allah yang maha memberi, Allah yang maha kaya, yang telah memberikan keutamaan, keistimewaan untuk Imam Nawawi. Itu yang diinginkan oleh Imam Nawawi dengan mengungkapkan kata-kata itu. Aku ingin mengungkapkan kepada kalian, wahai pembaca At-Tibyan,
bahwa aku ini nih punya ilmu, aku ini nih punya kemampuan untuk mengamalkan ilmu itu bukan karena siapa-siapa, karena Allah yang maha puji, ya, alhamd, Allah yang maha karim, Allah yang maha al-mannan. Maka kalian pun juga bisa, wahai para pembaca At-Tibyan, wahai muslimin, ya, kalau ingin memiliki kualitas semulia dan sebesar Imam Nawawi, baik ilmu dan amalnya, ya maka minta sama yang maha karim, minta sama yang maha al-mannan. Begitu. Aku kenalkan, Imam Nawawi mengatakan begitu seolah-olah. Aku kenalkan dengan sifat-sifat Allah. Aku kenalkan dengan, memangnya Allah itu menjelaskan kepada kita sifat-sifatnya itu untuk apa sih? Kan sifat-sifat Allah banyak. Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Jabbar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq. Itu tuh Allah kenalkan nikmat-nikmat sifat-sifat Allah itu agar kita bisa mudah terkabulnya doa dari Allah, agar Allah bisa mudah terkabulnya doa dengan menyebutkan sifat-sifat Allah. Kita mau apa coba? Kita mau kaya, kita mau pintar, kita mau cerdas, minta sama Allah Al-Alim. Ya Alim, wahai Allah yang maha pintar, wahai Allah yang maha cerdas, beri aku kepintaran, menggunakan kata alim. Dan itu salah satu adab dalam berdoa, salah satu adab dalam meminta kepada Allah. Kita mau apa lagi? Kita mau kaya, pilih sifat Allah dengan menggunakan kata Ar-Razzaq. Wahai Allah, wahai Rabb yang maha pemberi rizki, wahai Allah yang maha al-ghani, yang maha kaya, beri aku rizki. Nah gitu. Pilih semua kata-kata itu untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memenuhi kemauan kita. Kita mau apa? Mau hafal Quran? Minta sama Allah dengan menggunakan sifat-sifat tadi. Jangan langsung mengungkapkan permohonan kita. Ya kan sebagaimana kita kalau minta sama manusia, kalau kita minta sama manusia kan juga sama. Manusia itu punya hati. Maka tidak tiba-tiba manusia itu akan menaruh hati dan simpati kepada kita, akan menaruh kebaikan kepada kita. Maka agar manusia itu simpati kepada kita, agar seorang yang kaya itu menaruh simpati kepada kita, ya kita puji dulu. Bapak orang baik, Bapak orang hebat, Bapak orang kaya, segala macamnya. Barulah kita minta, ini Pak ada proposal, kami ingin memberikan kebaikan untuk akhirat, untuk Bapak dan sebagainya. Gitu. Ya, itu cara berdiplomasi dengan sempurna. Diplomasi Rasul juga begitu kan. Dipuji dulu wahai penguasa, nah gitu. Itu kan pujian, wahai penguasa Misr, aslim taslam. Nah gitu. Begitu, wahai penguasa Romawi, nah gitu. Wahai penguasa Persia, aslim taslam. Nah gitu ya. Baik. Begitu juga ketika kita ingin sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi, teman-teman yang dimuliakan Allah, Imam An-Nawawi sekali lagi adalah sosok hamba yang sudah mengenal Allah dengan baik. Imam Nawawi adalah sosok seorang ahli ilmu yang sudah mengenal sifat-sifat Allah dengan baik. Di antaranya adalah sifat-sifat Allah yang beliau tuliskan dalam kitab At-Tibyan ini. Ada Al-Hamd, ada Al-Karim, ada Al-Mannan, ada Dzutuli, Al-Ghina, Al-Ghina was-Sa'ah. Itu Dzutuli artinya adalah Al-Ghina, yang memiliki kekayaan, was-Sa'ah, dan kemahaluasan. Jadi saking kaya, saking luasnya, itu diungkapkan dengan kata Dzutuli. Dzul Fadl, yang memiliki kemuliaan, fadl.
Dzul ihsani, yang memiliki kebaikan, yang memiliki keindahan. Jadi pujian-pujian itu diungkapkan sebelumnya oleh Imam Nawawi di dalam muqaddimahnya ini. Selain itu juga Al-Imam An-Nawawi dengan mengungkapkan sifat-sifat tadi, sifat-sifat Allah tadi, seolah-olah ingin mengatakan bahwa ilmu tinggi dan luasnya Imam Nawawi itu tidak lain ya tadi berasal kecuali dari Rabb yang maha luas keagungannya, ya, dari kata alhamd, Rabb yang maha luas kedermawanannya. Kalau dirinci ya, kalau dirinci, Rabb yang maha luas kekayaannya, Rabb yang maha luas keutamaannya, al-fadl, Rabb yang maha luas kebaikannya, al-ihsan. Dari situlah aku mendapatkan, ya, dari situlah Imam Nawawi mendapatkan ilmu dan kemuliaan. Ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah. Maka pertama-tama saat kita ingin memiliki ilmu yang luas, saat kita ingin memiliki harta yang lapang, saat kita ingin meminta kekuasaan yang membentang, maka kita harus kenali dulu dengan Sang Pemberi kekayaan, kekuasaan, dan yang lainnya. Kita minta kenali dulu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi kuncinya pada kata-kata ini, pada kata-kata yang disampaikan oleh Imam Nawawi ini, bahwa kesuksesan Al-Imam An-Nawawi dalam hal ilmu sekaligus menjadi bukti akan ketinggian kemuliaan Imam Nawawi ini. Yang pertama adalah iman. Ini kunci suksesnya beliau. Adalah yang pertama iman. Apa maksudnya? Sebagaimana tadi disampaikan bahwa Imam Nawawi itu menggunakan ungkapan-ungkapan tadi, sifat-sifat Allah tadi itu selain memang ilmu, dan juga yang kedua adalah iman. Ya, Imam Nawawi dengan imannya yang telah Allah berikan kepada Imam Nawawi tentunya bisa mengenal Allah dengan baik, bisa mengenal Allah yang maha agung, bisa mengenal Allah yang maha kaya, bisa mengenal Allah yang maha baik, yang maha dermawan. Dengan keyakinan, ya, iman itu keyakinan dan kepercayaan. Imam Nawawi percaya, Imam Nawawi yakin Allah itu maha agung, Allah itu maha pemberi, dan seterusnya itu, dan itu menjadi kunci akan kesuksesan Imam Nawawi. Maka bukti apa ya? Bukti ketika kita telah ditunjuki iman. Nah, ya. Ketika kita memiliki iman, telah ditunjuki iman kepada Allah, ditunjuki iman oleh Allah, adalah buktinya apa? Dari kisah Imam Nawawi ini, dari biografi Imam Nawawi ini, dari tulisan Imam Nawawi ini, bukti bahwa kita ini telah ditunjuki iman oleh Allah. Hidayatul iman oleh Allah adalah kita mau belajar ilmu seperti ilmu yang telah dipelajari oleh Imam Nawawi. Nah, gitu. Itu bukti kalau kita, Allah celupkan iman dalam hati kita. Tes gitu. Kita mau mempelajari ilmu yang dipelajari oleh sang imam. Imam Nawawi belajar apa sih? Kok bisa hebat begitu tuh? Quran. 10 tahun kan sudah hafal Quran. Ya. Jadi itu teman-teman atau
adik-adik kita yang usia 9-10 tahun yang mau menghafal Quran itu bukti bahwa mereka telah ditunjuki iman oleh Allah, terutama orang tuanya. Karena nggak mungkin mereka bisa berdiri sendiri, karena nggak mungkin mereka bisa mau dengan sendirinya tanpa didorong oleh orang tua yang memiliki iman orang tuanya. Imam Nawawi selain ilmu Quran, ilmu apa lagi yang beliau pelajari sehingga memiliki kekuatan dan kekokohan ilmu yang dimiliki oleh Imam Nawawi? Imam Nawawi itu belajar apa sih selain Quran? Hadis, kalimat, ucapan, perkataan Nabi. Ya, sebagaimana dalam dalam sirahnya Imam Nawawi setelah belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis. Berangkat kemana? Berangkat ke Damaskus, ke Darul Hadis yang bernama Ar-Rawahiyah, ya, nama pondoknya itu, nama fakultasnya, nama kampusnya Ar-Rawahiyah di Damaskus, di Darul Hadis. Yang belajar hadis di situ. Belajar apa yang disampaikan Nabi, belajar apa yang dikatakan Nabi, belajar apa yang dipraktekkan Nabi, belajar apa yang ditetapkan oleh Nabi, belajar. Nah, maka kalau kita belum mau belajar ilmu tadi, ilmu Quran, ilmu hadis, atau ilmu-ilmu yang menjadi kurikulum Imam Nawawi, ya kita belum walau alam kita belum diberikan iman oleh Allah apa sudah. Ya, lah karena tadi itu Imam Nawawi begitu sadar dengan keyakinannya kepada Allah tadi, menyampaikan dengan ungkapan-ungkapan tadi itu, Alhamdulillahil karimil mannan, itu menjadi sebab Imam Nawawi menjadi pintar sepintar yang kita bisa saksikan dalam buku-bukunya. Nah, kalau diturunkan begitu kan, kalau diturunkan gitu, dijelaskan dengan detail itu begitu. Apa yang mendorong Imam Nawawi bisa begitu kuat ya ditunjukkan dengan kata-kata pujian tadi itu, begitu kuat memuji Allah gitu kan ya. Begitu kuat memuji Allah itu, apa yang mendorong beliau seperti itu? Iman. Baik. Jadi dengan iman itu menjadi bukti bahwa Imam Nawawi mau belajar Quran. Nah, Imam Nawawi mau belajar Quran dengan adanya iman. Pun juga sama dengan kita, dengan muslimin hari ini. Ketika kita punya iman, buktinya apa? Kita mau belajar Quran. Kita mau belajar ilmu yang itu dipelajari oleh Imam Nawawi. Materi-materi yang dipelajari oleh Imam Nawawi. Ikhwati iman rahimakumullah. Kalau bukan karena iman, ya, lihat Imam Nawawi itu ya, Masya Allah. Kalau bukan karena iman, tidak akan mungkin Imam Nawawi bisa kuat bertahan begitu lama, atau bisa kuat menahan ngantuk beliau. Itu kalau bukan karena iman, itu mustahil. Kan begitu kisahnya ya. Beliau hanya akan tidur kalau si ngantuk itu mengalahkan beliau. Ghalabatin nu'as. Ya, jadi kalau sudah rasa ngantuk itu betul-betul mengalahkan beliau, baru beliau akan ngantuk, akan tidur, dan tidurnya tidak disengaja ngedeprak di atas kasur gitu ya, beralaskan kasur. Tapi beralaskan buku. Tidurnya itu beralaskan buku begitu. Bersandarkan buku. Nah, itu seperti itu, nggak akan mungkin tanpa iman tuh, tanpa kekuatan iman yang Allah berikan, tanpa keyakinan yang Allah berikan tuh nggak mungkin bisa seperti itu. Makanya coba antum 2 tahun di Ma'had ini mengikuti teorinya Imam Nawawi. Sulit kalau bukan tanpa iman. Lagi,
Berikutnya, kalau bukan tanpa iman, tidak akan mungkin Imam Nawawi punya kekuatan yang selama 2 tahun beliau begitu ekstra maksimal untuk ilmu dan ibadah. Ya, untuk ilmu dan ibadah. Jadi 2 tahun itu beliau habiskan untuk ilmu dan ibadah. Dan bukan karena iman. Kalau bukan karena iman, maka Imam Nawawi tidak akan mungkin bisa menjaga kebiasaannya, menjaga rutinitasnya, kebiasaan-kebiasaan dahsyatnya itu, yang salah satunya adalah beliau kalau jalan keluar dari asrama lalu pulang lagi ke asrama, beliau selama di perjalanan akan memurojaah ilmu. Jadi lisannya itu akan selalu mengkomat kamit, ya gitu istilahnya. Akan menggerak-gerakkan lisannya untuk atau dalam rangka memutolaah ilmu. Ya, ketika apa? Kalau ada keperluan untuk keluar dari asramanya. Lah beda sama para pelajar hari ini, beda sama para penuntut ilmu hari ini. Kalau sudah keluar rumah, kalau sudah keluar asrama itu sudah hilang ilmunya atau sudah lupa dengan ilmu yang ada di asrama itu. Sudah gak kepikiran lagi ilmu. Ya jangan jauh-jauh lah, saya sendiri lah gitu. Saya sendiri kalau dulu kan saya mondok itu, kuliah itu kan di atas gunung atau di lereng gunung lebih tepatnya. Itu kalau mau ke kota, kalau mau beli buku, mau beli pakaian gitu, apalagi jaket kayak gini nggak mungkin ada di penjual-penjual yang ada di sekitar komplek pondok saya itu nggak ada. Kalau mau beli jaket kayak gini, peci yang bagus itu harus ke kota. Ya di kota Solo dulu. Nah itu kalau sudah ke kota, kalau sudah naik bis di atas bis, sudah diisi kepala saya itu, wah udah kebayang apa? Nikmatnya di jalan, bisa menatap pandangan, bisa melihat memandang yang indah-indah. Itu saya. Jadi ilmu yang selama dipelajari di pondok itu blur aja, hilang entah kemana. Apa jarang kan? Iya. Ya walaupun ya bolehlah gitu ya. Saat keluar dari pondok, saat keluar dari asrama, ya pakaiannya masih mencirikan santri gitu ya, masih menandakan bahwa dia santri. Dengan cara apa? Ya pakai seragam sholat gitu ya. Ada, dan itu jarang sih sebenarnya, tapi ada. Jadi kalau ke pasar, kalau ke mall, bahkan ke stasiun gitu, itu pakai seragam sholat, pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko, dah gitu kan? Iya. Walaupun seperti itu, belum tentu lisannya, belum tentu akalnya, belum tentu pikirannya terkait dengan ilmu. Masih terkait dengan ilmu itu belum tentu. Fisiknya sih iya, raganya sih iya, raganya ya, pakaiannya masih pakaian sholat, pecinya dipakai dan seterusnya itu, tetapi belum tentu akalnya itu, pikirannya masih terkait dengan ilmu. Belum tentu lisannya mengkomat kamit ilmu. Paling gini kalau sudah naik bis gitu, duduk di atas bis, apa yang diucapkan? Oh, nanti mau beli apa ya? Nah, gitu kan? Nanti mau belanja apa ya? Gitu. Apalagi dengan membawa teman yang sama-sama dengan sifatnya dengan kita. Ya sudah. Nasihat gurunya sudah dilupakan, nasihat ustadznya sudah lupa lah pokoknya. Aura pondoknya udah lupa. Yang sekarang sedang hadir di depan matanya itu adalah aura kesenangan, aura suasana pasar gitu, suasana mall, suasana alun-alun gitu. Imam Nawawi nggak begitu. Ilmu itu beliau ikat
sampai walaupun beliau sedang keluar asrama. Itu tandanya penuntut ilmu sejati itu begitu. Kemanapun tuh ilmu, ilmu dan ilmu. Kalau kita belum kuat, ya belum kuat. Dan itu tidak akan bisa beliau lakukan, Imam Nawawi lakukan kecuali tanpa iman. Tanpa iman. Coba qomat kamit di pasar membaca Quran itu gimana caranya? Ya, gimana caranya itu? Masya Allah. Itu kalau bukan tanpa iman tuh sulit. Dan justru dengan modal inilah, dengan modal kebiasaan seperti inilah Imam Nawawi ilmunya begitu mentereng, mengalahkan ahli ilmu di zamannya. Itu kita kalau mau buat kurikulum seperti ini gimana ya? Ya, mau mendidik anak adik kita, misalnya generasi kita ke depan nanti itu gimana? Agar ya itu. Jadi apa kan yang disabdakan oleh Rasul itu yang hampir semisal dengan makna ini, maknanya hampir semisal dengan ini, yaitu salah satu ciri orang yang akan dinaungi Allah di hari kiamat itu, bahwa di hari kiamat tidak akan ada naungan kecuali naungan Allah. Itu kan cirinya apa? Ar-rajul mu'allaqun bil masajid, seseorang laki-laki yang qalbun mu'allaq bil masajid, hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Nah, gitu. Kemana-mana ingat masjid. Gitu. Itu tanda orang yang akan Allah berikan naungan pada saat dimana manusia di akhirat itu kepanasan karena matahari saking dekatnya. Tapi ada kelompok-kelompok yang Allah selamatkan. Di antara yang 7 itu ya, satu penguasa yang adil dan seterusnya, itu antum baca sendiri, ada 7. Yang salah satunya adalah tadi seseorang yang hatinya selalu terkait dengan masjid. Kemana-mana ingat masjid. Dan itu dipakai oleh Imam Nawawi, kemana-mana ingat ilmu. Ya, kemana-mana ingat ilmu. Kita bisa gak gitu? Kemana-mana ingat ilmu. Mohon maaf ya, sampai ke kamar mandi pun ingat ilmu. Ada ulama itu sampai ke kamar mandi pun ingat ilmu. Maksudnya apa? Di kamar mandi atau di WC gitu, ketika ulama ini ingin menunaikan hajatnya, itu ada istrinya, ya, istrinya itu diminta, wah istriku, saya belum selesai nih murojaah ini, tolong bacakan, tapi saya mau ada keperluan dulu ke kamar. Jadi ketika seorang ulama duduk atau sedang menunaikan hajatnya di kamar mandi, itu istrinya sambil membacakan, membacakan, karena kan membacakan ilmu nggak boleh di tempat kotor, maka istrinya lah yang membacakan di luar. Nah, ulama ini ya sambil menunaikan hajatnya itu sambil mendengarkan. Lihat ini penuntut ilmu sejati itu gitu. Jadi hatinya itu betul-betul terikat dengan ilmu tuh begitu, cirinya. Kemana-mana ingat ilmu. Kemana-mana yang diingat adalah ilmu. Karena itu yang akan membawa dia keselamatan dan kesuksesan. Paham sekarang kenapa Imam Nawawi itu digdaya ilmunya? Jadi kita ini bukan hanya sekedar setelah belajar Imam Nawawi itu biografinya itu yang muncul bukan sekedar pengagungan. Oh iya gitu, bukan itu. Kita ingin mendapatkan apa sih rahasianya? Apa rahasianya? Kan kita ingin itunya kan? Iya, itu rahasianya. Kemana-mana ingat ilmu. Kan begitu hari ini kalau kita disampaikan biografi bahkan Rasulullah sendiri kan, kita masih kebingungan. Setelah 2 jam dibacakan kisah Rasulullah, apa yang akan saya lakukan setelah baca sirah nabawiyah itu, setelah membaca kisah Nabi itu apa? Ya bukan percuma ya, tapi belum cukup. Yang saya dapatkan tadi, oh masya Allah Rasul itu begini, Rasulullah istimewa. Lalu apa yang akan saya lakukan hari ini? Lalu apa yang saya akan lakukan saat saya keluar dari majelis Rasulullah tadi misalnya? Ya,
Itulah metode ya teman-teman. Maka sama juga dengan kisah dan sirah Imam Nawawi itu. Yang salah satu yang kita dapatkan dari sirahnya Imam Nawawi itu, oh kita baru paham kenapa Imam Nawawi itu. Jadi manusia itu sama teman-teman. Selama dia manusia pasti bisa kita ikuti pasti. Apalagi cuma Imam, mohon maaf. Apalagi ini cuma Imam Nawawi, bukan Rasulullah loh. Ya, Rasulullah mungkin di situ ada Allah yang terlibat di situ. Bukan maksudnya beliau diberikan wahyu, dibimbing langsung oleh Allah, ya, dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Nawawi bukan nabi, Imam Nawawi manusia biasa, tapi bisa loh kayak begitu. Tapi bisa seperti itu tuh gimana rahasianya? Tadi coba nanti sekarang kita biasakan praktekkan apa yang dipraktekkan oleh Imam Nawawi. Kalau mau ilmu kita seperti Imam Nawawi, ya. Baik. Nah, inilah pentingnya ya, teman-teman yang dimuliakan Allah, pentingnya saya baru akan menyampaikan ini nih. Pentingnya mengapa sebelum membuka buku Imam Nawawi, bahkan di mukadimahnya kita dahului dulu dengan biografinya Imam Nawawi. Itu pentingnya itu. Agar terasa hidup, agar terasa hidup dan agar terasa gitu apa yang beliau tuliskan kata demi kata, kalimat demi kalimat di dalam kitab An-Nawawi itu rahimahullah itu, agar kita terasa. Contoh seperti kita baru masuk mukadimah saja ya, kita baru masuk mukadimah. Seperti Imam Nawawi menuliskan pujian-pujian untuk Allah itu tadi, itu saat kita kaitkan dengan biografinya Imam Nawawi itu benar-benar terasa. Ya, benar-benar terasa hidup ini kata-kata ini tuh. Terasa hidup kata-kata tadi itu, alhamdulillahil karimil mannani dutturi wal fadli wal ihsan. Inilah kata-kata yang mendorong, yang menyebabkan Imam Nawawi sehebat apa yang kita sudah dengarkan di biografinya Imam Nawawi itu. Ya, ada kata alhamdu, ada kata al-karim, ada kata al-mannan. Dan begitulah sebenarnya, dan begitulah seharusnya ketika saat kita akan membuka sebuah buku apapun, yang perlu kita cek terlebih dahulu adalah biografi siapa penulis ini buku. Ya, jangan sampai ketika membuka buku kita nggak tahu siapa penulisnya, nggak kenal dengan penulisnya. Paling tidak kita sudah direkomendasikan oleh guru kita, oleh orang yang kita percayai kefikohan ilmunya gitu ya, bahwa ini tuh buku bagus, penulisnya orang soleh, penulisnya orang yang kapasitas ilmunya berkualitas. Paling tidak ada guru yang merekomendasikan. Nah, jangan sampai ketika kita membaca buku atau membeli buku itu jangan sampai kita nggak tahu dan kita nggak kenal penulisnya. Maksimalnya seperti Imam Nawawi tadi, maksimalnya semua kata, rangkaian kata-kata di dalam kitab Imam Nawawi ini benar-benar terasa hidup gitu ya. Baik. Lalu Imam Nawawi berikutnya setelah membahas pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Imam Nawawi sebelum melanjutkan pujian kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti kan setelah kalimat wal fadli wal ihsan alladzi hadana lil iman. Nah, di sini menunjukkan bahwa Imam Nawawi itu ditunjuki oleh iman, alladzi hadana lil iman, yang telah memberikan kami petunjuk kepada iman.
Allah yang telah memberikan iman. Dengan keimanan itu, dengan keyakinan itu, aku bisa kuat belajar lama, duduk lama tanpa ada letih sekalipun. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Ini masih tema tentang memuji Allah juga, yaitu bahwa Allah yang telah memberikan kami satu ajaran, satu din yang faddala, Allah muliakan ala sairil adyan, atas semua agama-agama. Atas semua agama-agama. Nah, ini saya ingin coba garis bawah ini. Imam Nawawi mengatakan bahwa aku diberikan ilmu begini tuh karena lantaran aku telah diberikan agama, aku telah diberikan satu agama, yaitu Islam, yang mana agama ini telah Allah muliakan atas semua agama, ala sairil adyan. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Pelajaran. Teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa ketika seseorang mengakui agamanya paling istimewa, agamanya adalah agama paling mulia, istimewa dari semua agama, buktinya apa? Dia tidak butuh konsep lain selain konsep agamanya. Nah, gitu. Aku tidak butuh konsep dari agama lain. Karena aku punya agama sendiri. Karena aku punya agama yang lebih baik, lebih mulia dari agama dari semua agama. Aku nggak butuh. Ya. Aku tidak butuh konsep pendidikan dari agama apa, dari konsep agama mana, dari konsep pemikiran siapa, dari konsep pemikiran siapa dan seterusnya. Aku sudah punya agama sendiri, dan agamaku kata Tuhanku, kata Allah Subhanahu wa taala, adalah agama terbaik, agama termulia. Apa ayatnya? Inna dina indallahil Islam. Agama yang mulia ya adalah Islam. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam adalah agama tertinggi, agama termulia, dan tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Islam. Jadi itu buktinya, kalau kita merasa agama kita agama paling benar, maka buktinya kita tidak butuh konsep, tidak butuh sistem, tidak butuh aturan lain kecuali dari Islam. Dan sekaligus bukti kelemahan iman kita, bukti kelemahan kepercayaan kita kepada agama yang kita anut ini, bukti lemahnya iman kita adalah bahwa kita lebih memperdulikan mengikuti konsep-konsep dari agama lain daripada konsep agama kita, daripada memilih konsep dari agama kita. Ya. Jadi selama muslimin masih mengikuti konsep lain, khususnya dalam dunia pendidikan, maka selama itu muslimin tidak akan memiliki ulama-ulama, ahli ilmu sekuat dan sehebat Imam Nawawi. Tidak akan punya. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau muslimin masih mengikuti konsep lain dalam dunia pendidikan selain konsep Islam, maka muslimin tidak akan punya ahli ilmu sehebat dan sekuat Imam Nawawi. Lihat, coba turun sebentar ya. Sebenarnya apa sih yang melandasi seseorang itu ketika belajar menaruh konsep bahwa menghafal Quran itu nanti ajalah, ya, atau bahkan tidak perlulah menghafal Quran, tidak perlu menghafal Quran. Itu sih
boleh jadi tidak diucapkan ya. Tapi prakteknya itu sudah menunjukkan bahwa dia tidak peduli dengan konsep menghafal Quran. Apa prakteknya? Prakteknya lihat di semua lembaga pendidikan untuk sekolah dasar, kira-kira sekolah dasar mana yang ada kurikulum menghafal Quran. Kalau di sebuah lembaga pendidikan itu tidak ada konsep menghafal Quran, itu berarti lembaga itu tidak layak untuk kita masuki, untuk tempat kita belajar. Kenapa? Karena lembaga pendidikan itu mengikuti konsep pendidikan lain. Karena pendidikan itu mengikuti konsep pendidikan lain. Entah konsep siapa, yang jelas bukan konsep pendidikan Islam. Karena dalam konsep pendidikan Islam itu, pendidikan yang paling utama, yang diutamakan itu adalah Al-Quran, menghafal Quran. Jadi kalau ada orang yang begini, dengan alasan apapun dia nggak betah duduk menghafal Quran, lalu dia keluar dari menghafal Quran itu, tidak lagi menghafal Quran dengan alasan apapun, ya, maka itu berarti dia secara tidak sadar mengikuti konsep yang bukan Islami, tidak mengikuti konsep yang bukan Islami. Kalaupun dia sadar bahwa sesungguhnya menghafal Quran itu adalah konsep dasar dalam pendidikan Islam, kalaupun dia sadar ya, saya sadar bahwa konsep menghafal Quran itu adalah konsep dasar, tangga pertama di dalam pendidikan Islam, maka saat dia tidak bisa menghafal Quran karena alasan yang sangat amat penting, umpamanya seperti teman antum keluar dari Baitul Arqam lantaran mendesak, keluarganya sangat membutuhkan, tidak ada tulang punggung untuk menegakkan ekonomi keluarga, maka terpaksa saya keluar dari Baitul Arqam. Nah, kalau dia paham konsep menghafal Quran adalah konsep yang itu menjadi dasar dalam pendidikan Islam, maka nggak boleh ditinggalkan walaupun alasannya penting, yaitu menegakkan perekonomian keluarga. Harusnya kalau dia sadar, maka dia harus tetap menghafal Quran, dimanapun, kapanpun, sesempat apapun harus. Karena ini adalah standar dalam pendidikan Islam, tuh ini menghafal Quran. Nah gitu teman-teman. Ini yang saya maksudkan di Facebook itu saya tuliskan. Di Facebook saya tuliskan, antum kalau bacalah di Facebook Baitul Arqam. Kami sedang menanamkan hal yang istimewa daripada menanamkan ilmu tentang satu sarana dan alat. Ya. Jadi memberikan ilmu yang itu memberikan pemahaman akan keistimewaan satu hal, sebuah hal itu jauh lebih penting dan itu harus pertama daripada memberikan ilmu yang itu hanya berupa alat. Menghafal Quran alat apa bukan alat? Menghafal Quran itu alat, tetapi di situ ada keistimewaannya. Nah, maka seharusnya bagi seorang penuntut ilmu yang harus pertama kali dipahami tentang menghafal Quran adalah keistimewaannya. Karena percuma orang tuh nggak akan paham, nggak akan kuat menghafal Quran. Loh, antum sendiri sadar kan betapa hebatnya, berapa sulitnya menghafal Quran kan? Iya. Sulit menghafal Quran kan? Nah, kalau antum nggak tahu keistimewaan menghafal Quran, niscaya antum akan berguguran di jalan dakwah ini. Antum akan berguguran di jalan pendidikan Islam ini. Sudah terhempas dari peradaban Islam. Peradaban Islam nggak akan bangkit kalau kita banyak berguguran. Ya, kalau pemuda-pemuda Muslim seperti antum banyak berguguran di jalan Al-Quran, di jalan ya menghafal Quran tuh seperti itu. Konsep dari mana coba? Konsep dari mana? Sekolah dasar tidak ada menghafal Qurannya. Konsep dari mana itu? Atau konsep dari mana? Ilmu itu tidak perlu dihafal. Sudah ilmu itu dipahami saja.
Makanya lihat perhatikan. Misalnya seperti Mas Mirwan yang sudah kuliah di kampus. Kira-kira di kampus antum itu ada nggak ketika sebelum mempelajari sebuah ilmu, memahami sebuah ilmu itu harus dihafal dulu? Ada nggak ilmu kayak gitu? Ya. Ilmu itu proses utamanya itu harus dihafal. Ilmu itu, ya, ilmu itu proses utama sebelum dipahami itu harus dihafal dulu. Kalau mau apa ilmu itu kita mau kuat, kuat dan tahan lama. Ya, jadi nggak cukup dia bahkan menghafal itu adalah setengah daripada ilmu. Ya, ada seorang ulama mengatakan itu, bahwa menghafal itu adalah setengah bagian daripada ilmu. Tidak menghafal ilmu tidak akan paham ilmu. Menghafal ilmu sama dengan memudahkan ilmu itu bisa dipahami, gitu. Ya, kalau menghafal itu kalau tidak hebat, nggak ngapain juga Imam Ibnu Jauzi dan imam-imam yang lain menulis banyak kitab tentang hasungan, tentang memotivasi agar muslimin menghafal Quran, menghafal ilmu. Contohnya Imam Ibnu Jauzi menulis satu kitab yang berjudul Al-Hath fi Hifdzil Ilmi, langsung detail itu di situ tulisannya. Al-Hathu menghasung, memotivasi. Imam Ibnu Jauzi ingin memotivasi muslimin untuk apa? Fi hifdzil ilmi, menghafal ilmu. Standar pertama itu. Lihatlah. Kalau sepeda, motor kalau nggak ada standarnya gimana? Ya gitulah, nggak bisa, ya jatuh kalau nggak ada standar. Maka ilmu kita ini berjatuhan tuh, mudah berjatuhan ilmu kita ini. Kenapa? Karena nggak dihafal. Mudah berjatuhan itu artinya dilupakan. Mudah berjatuhan itu artinya ilmunya lupa. Nah, baik. Berikutnya, konsep dari mana? Ini kan kita sedang membicarakan agama kita, ya. Wa faddala dinana ala sairil adyan. Agama kita, ingat, agama kita itu paling mulia kata Allah, sairil adyan, dari semua agama-agama. Ya, maka ini konsep dari agama mana? Apakah dari agama Islam? Konsep tentang bahwa membaca sirah nabawiyah itu adalah bacaan yang bisa dibaca kapan saja. Membaca sirah nabawiyah itu membaca bacaan yang bisa dilakukan nanti saja. Maka nggak perlu dihatamkan itu, nggak perlu menghatamkan sirah nabawiyah. Itu konsep dari mana itu? Atau membaca sirah nabawiyah dengan ala kadarnya. Ya, comot satu kisah Nabi, pindah ke kisah yang lain, pindah ke kisah Nabi yang lain. Asal comot aja, comot gitu. Jadi nggak dihabisin semua, nggak diselesaikan semua. Nah, coba aja kalau makanan asal comot gimana? Ini semangka, nyomot sedikit, nggak nikmat lah. Yang namanya makan secomot itu. Kalau semangka mungkin tahu rasanya kan, karena sudah sering makan semangka. Sekarang antum makan makanan yang tidak pernah atau belum pernah merasakan sama sekali. Contohnya makanan tradisi Turki. Ya, alhamdulillah beberapa kali saya sudah merasakan makanan orang-orang Turki. Apa tuh saya nama? Bukan. Kalau kebab sudah sering. Tapi mahal itu ya, saya nggak bisa. Makanan Turki misalnya yang agak jarang itu, ya apalah saya lupa namanya. Ya seginilah. Ya biasa itu istri saya beli. Saya sih cuma nikmati saja. Nah itu makanan asing bagi saya. Kalau asal jilat gitu, gitu, ya nggak akan terasa ini sebenarnya makanan ini rasanya gimana, terbuat dari apa.
Itu kan kalau kita makan dengan kita menghabisi makanan itu, kita resapi gitu. Ya kan? Begitu juga sama halnya dengan membaca sejarah, membaca ilmu apapun lah, membaca ilmu apapun. Kalau membaca ilmu itu secomot tadi itu, apalagi ilmu yang tidak sama sekali kita kenal, ya, seperti ilmu sirah nabawiyah, kita baru kenal di sini kan rata-rata. Lah itu kalau asal comot gitu, mempelajari sirah Nabi tentang lahirnya secomot, baru pindah ke membaca Nabi tentang Nabi saat Nabi di Bani Sa'ad, secomot lagi, ya itu nggak akan terasa. Keutuhan kemuliaan sirah nabawiyah itu nggak akan terasa. Nah itu makanya belajar itu dalam ilmu Islam itu harus bertahap. 1 selesaikan dulu, 2 selesaikan dulu. Nggak ada tuh dulu pendidikan Islam tuh hari ini jam 7 belajar apa? Akidah, nanti jam 9 belajar apa? Fikih, nanti jam 11 belajar apa? Matematika. Nggak ada tuh dulu tuh, nggak ada begituan tuh. Ya, kalau ada pun ya itu levelnya level Imam Nawawi. Ya, dikisahkan Imam Nawawi itu sehari bisa memutolaah belajar ilmu sampai 12 mata kuliah, 12-an. Lah, wajar orang Imam Nawawi cerdas dan dahsyat seperti itu. Lah kita nggak akan kuat. 12 mata pelajaran orang menghafal Quran aja nggak kuat kan kita. Jangankan 12 nah. Hari ini saya paksa antum menghafal Quran 1 hari 1 halaman. Nanti siang saya paksa antum untuk murojaah. Nanti sore saya paksa antum untuk setoran bacaan sholat. Muntah kan antum? Iya. Soalnya kita belum levelnya seperti Imam Nawawi, dan belum levelnya untuk belajar 1 hari 12 mata pelajaran itu belum level kita. Ya. Baik. Baiklah ya, itu saya cukupkan dulu karena berikutnya akan masuk ke tema tentang keutamaan Nabi Muhammad, Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu pada kalimat wa afdolahum belum wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi. Nah, situ ya. Baik, biar pekan atau pertemuan yang akan datang biar kita mulai dari awal. Maka untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum coba itu kan ya, di apa namanya, di kalkulasikan, bukan kalkulasikan apa. Gini. Ini mukadimah. Mukadimah 1, keistimewaan atau kemuliaan Allah. Nah, dari hasil pembelajaran tentang kemuliaan Allah itu antum tulis di sini poin-poinnya apa. Nah, besok insya Allah kita akan menjelaskan tentang di buku kayak di mukadimah Imam Nawawi itu tentang keistimewaan atau kemuliaan Rasulullah. Terus nanti antum benar-benar pahami penjelasannya. Kemudian yang ketiga tentang kemuliaan Quran. Ya, kira-kira pembahasan mukadimah Imam Nawawi itu berkisaran 3 poin penting ini. Dan sebagian nanti di paling bawah baru beliau akan tuliskan, akan sampaikan kepada kita tentang tujuan mengapa beliau menulis kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran ini. Baik, begitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Besok kita akan lanjutkan insyaallah, tentunya di pertemuan yang akan datang. Untuk selanjutnya seperti biasa kami persilakan kepada pembaca Al-Quran untuk mengisi di majelis tasbih.
Kepada petugas kami persilakan.